Halo warga intelektual sekalian. Di Amerika ada seorang pria membakar Quran dan membakar Torah. Jadi ini kejadian yang sangat unik guys. Karena apa? Karena si pria ini membakar dua kitab suci sekaligus. Quran dan Torah. Kitab suci agama Islam dan agama Yahudi. Wow, luar biasa. Belum pernah terjadi kejadian seperti ini sebelumnya di Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pria ini membakar Quran dan membakar Torah? Apa alasannya? Apa motifnya? Bagaimana kronologinya? Kemudian usut punya usut, ternyata yang membakar Quran ini adalah calon senator. Kalau di Konoha itu biasa disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia tega membakar Quran dan Torah? Apakah ini cuma cari sensasi biar dia terkenal? Kemudian setelah dia bakar Quran dan bakar Torah, dia dihajar massa guys. Wow, luar biasa. Dan selain itu, yang lebih menarik lagi ya, kalau saya perhatikan, di Amerika itu ternyata Islamofobia meningkat drastis guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok bisa di Amerika itu semakin hari semakin meningkat Islamofobia? Kenapa di Amerika ini meningkat Islamofobia? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh umat muslim itu sendiri atau dipengaruhi oleh non-muslim? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kalau kita membakar kitab suci, misalnya, saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya, misalnya, kalau kita membakar kitab suci, apakah kita bisa membunuh keyakinan orang lain? Apakah keyakinan itu bisa dibunuh? Apakah keyakinan itu bisa dipenjara? Apakah ini berpengaruh terhadap penurunan umat muslim atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Islamofobia di Amerika itu naik drastis, naik gila-gilaan? Kemudian apa motifnya pembakaran Quran dan Torah ini? Yang membakar Quran dan Torah ini bernama Jack Lang. Nah, si Jack Lang ini sebenarnya dia adalah seorang politisi. Dia mencalonkan senator atau DPD di Amerika. Kemudian ketika dia orasi, ketika dia berpidato dalam pencalonan senator di Amerika, dia mengatakan Amerika akan menjadi negara Kristen. Amerika itu akan tetap menjadi negara Kristen, tidak boleh berubah menjadi mayoritas beragama Islam. Dia meneriakkan kalimat-kalimat seperti itu, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagi teman-teman Kristen, apakah Anda setuju kalau Amerika itu dijadikan negara Kristen? Apakah ini membawa kemajuan atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau misalnya Amerika itu mayoritas Kristen, maksudnya berlandaskan agama Kristen seperti Iran misalnya, berlandaskan agama Islam misalnya, apakah Amerika itu akan lebih maju atau tidak? Menurut keyakinan saya, enggak. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya tahu agama Kristen itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan, Amerika itu lebih cocok sekuler ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di Amerika juga banyak agnostik, banyak ateis, dan banyak agama lainnya. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa motif daripada pembakaran Quran dan Torah ini? Jadi motifnya itu dia pengen mendirikan negara agama di Amerika, pengen mendirikan negara Kristen gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini disetujui oleh Donald Trump? Ternyata ini bagian daripada circle daripada Donald Trump, guys, orang yang membakar Quran ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini akan disetujui oleh Donald Trump? Menurut keyakinan saya nggak mungkin ya. Donald Trump itu adalah orang yang sangat sekuler ya dalam bernegara ya. Walaupun dia taat dalam beribadah, kalau saya perhatikan Donald Trump ini lebih ke sekuler ya, memisahkan antara agama dengan negara ya. Kemudian di Amerika ada kenaikan Islamofobia yang sangat-sangat signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini ya guys ya. Ini menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Menurut data, ternyata pengaruh daripada perang antara Israel versus Gaza guys, itu mempengaruhi kenapa di Amerika itu naik signifikan, yaitu Islamofobia. Nah, yang jadi pertanyaan, apa korelasinya? Ya, sangat berkorelasi ya. Kenapa? Karena perang antara Gaza versus Israel ini menyedot perhatian daripada Amerika. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi? Karena sejarah masa lalu, yaitu kejadian
11 ya. Jadi kejadian ini sangat-sangat berbekas ya di mata masyarakat Amerika ya. Dan sejarah ini terus diajarkan di sekolah ya, supaya apa? Supaya jangan terjadi. Jadi gini guys, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Saya tidak menyuruh Anda yang nonton video ini untuk tidak beragama dan untuk membakar Quran. No, jangan ya. Itu perbuatan yang tidak bagus ya. Tapi gini guys, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islamofobia itu emang sengaja diciptakan ya, itu sengaja di-framing dan lain sebagainya. Tapi gini guys, mari kita introspeksi diri ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Saya tidak ini ya memojokkan agama Islam di sini ya. Karena teman-teman saya juga banyak Muslim kok ya. Bahkan pengasuh anak saya berkali-kali saya mengatakan beragama Muslim, wanita pakai hijab. Di rumah saya ada orang yang sholat juga, nggak jadi masalah ya. Tapi gini guys ya, kalau misalnya nih ada orang misalnya dibenci misalnya, contoh misalnya, saya tidak mengatakan bahwa ini umat muslim ya, dibenci misalnya, ada seseorang dibenci, dimanapun dibenci gitu ya, di Eropa dibenci, ya, di Amerika dibenci, ya, di China dibenci, ya, di Konoha dibenci, kemudian di Australia dibenci, selalu dibenci. Apakah yang salah itu tempatnya atau orangnya? Menurut keyakinan saya, yang salah itu adalah orangnya. Nah, kalau kita analogikan dengan Islamofobia misalnya. Jadi di Konoha itu, istilah Islamofobia itu salah pengertian kalau saya perhatikan ya, salah kaprah. Jadi di Konoha itu banyak orang berpikir bahwa Islamofobia itu artinya membenci Islam. Enggak, bukan itu sebenarnya pengertiannya. Islamofobia artinya takut gitu ya. Contoh misalnya, kita analogikan misalnya nih ya, katakanlah misalnya ini ular misalnya ya. Ada ular nih ya. Lalu ada orang yang fobia ular gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang salah itu orangnya apa ularnya? Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini ya. Kalau misalnya ada fobia ular misalnya. Kalau misalnya kita tanya sama orang yang fobia ular, pasti jawabannya itu ya karena ularnya berbahaya, bukan karena orang yang bermasalah. Kita ambil contoh lain misalnya seperti fobia ketinggian misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang salah? Ketinggiannya apa orangnya? Yang salah itu ketinggiannya, bukan orangnya, gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Tapi di Konoha itu kan orang yang fobia atau Islamofobia itu diibaratkan orang yang anti-Islam. No. Yang di anti itu adalah bukan agamanya, tapi sifatnya, kelakuan daripada umatnya. Saya tidak mengatakan bahwa kelakuan daripada umat muslim itu semuanya jahat, enggak. Makanya saya katakan di rumah saya ada ART atau pengasuh anak saya itu pakai hijab. Di rumah saya itu sering sholat, nggak jadi masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, gini guys ya, saya tidak menyalahkan agamanya di sini ya. Mungkin menurut keyakinan saya itu yang salah itu adalah penafsiran ya. Ada penafsiran baik dan ada penafsiran buruk. Kemungkinan mungkin di Konoha ya. Kalau saya perhatikan itu penafsirannya buruk gitu ya. Tapi ada juga kok penafsiran baik ya. Makanya saya katakan bahwa ya ada juga teman saya yang baik kok ya. Teman-teman saya muslim ada juga yang baik. Ya, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Jadi yang terjadi di Amerika ini semacam membenci kelakuan, bukan agama ya, kelakuan daripada umat muslim itu sendiri ya. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya, nggak semuanya tapi ya, misalnya mereka sholat di jalan misalnya, kemudian melakukan kejahatan tapi pakai baju agama misalnya, menggunakan simbol-simbol agama misalnya. Ya, banyak tuh simbol-simbol agama muslim yang mereka kenakan. Ya, kemudian mohon maaf ya, seperti di Konoha misalnya, ada orang yang mencuri menggunakan pakaian muslim misalnya, menggunakan hijab misalnya, ya, menggunakan mukena dan sebagainya. Jadi langsung ketahuan gitu ya. Karena apa? Karena umat muslim itu menyatu gitu ya, agama dengan kehidupan sehari-hari. Beda dengan kalau kita bandingkan dengan umat Kristen misalnya. Umat Kristen itu kan mereka nggak bawa salib kemana-mana ya, walaupun mereka Kristen ya. Kemudian mereka juga nggak bawa jubah kemana-mana, jubah orang Kristen maksudnya. Mereka juga tidak berpakaian seperti pendeta gitu, enggak. Jadi nggak ketahuan gitu. Ya kalau misalnya orang Kristen melakukan kejahatan, ya nggak ada hubungannya dengan agama. Karena apa? Karena mereka nggak bawa agama.
Nah, permasalahannya ya sebagian ya agama mayoritas di Konoha itu bawa-bawa agama, mereka menggunakan baju agama, menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan nama Tuhannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penyebab kenaikan daripada Islamophobia baik di luar negeri maupun di Konoha. Di Konoha juga kalau saya perhatikan seperti itu ya. Kenapa di Konoha itu Islamophobia naik? Apa alasannya? Karena apa? Karena ya para pemuka-pemuka agama di Konoha itu berdakwahnya itu nggak manusiawi. Kita ambil contoh misalnya seperti Habib Rizik ya, Habib Bahar. Mereka berdakwah dengan apa? Dengan suara yang sangat-sangat menggelegar ya, kemudian menggunakan kekerasan dan lain sebagainya ya. Sehingga apa? Sehingga meningkat yang namanya Islamophobia ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak mengatakan bahwa agama yang salah. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Sama halnya dengan yang ada di Amerika ini. Kenapa Quran dibakar itu? Dugaan saya, menurut keyakinan saya, mungkin dia kesel gitu. Dia punya teman Muslim misalnya, dia kesel banget gitu mungkin ya. Jadi pelampiasannya Quran. Tapi disclaimer on ya, jangan tiru ya guys ya. Karena gini guys ya, kalaupun kita bakar kitab suci agama tertentu, misalnya kita bakar Quran misalnya, contoh misalnya ya, saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya. Apakah kita akan membakar keyakinan mereka? No. Keyakinan tidak bisa dibakar. Keyakinan tidak bisa dipenjara. Nggak bakal bisa. Ya, jadi percuma dibakar juga nggak ada faedahnya. Ya kan? Ngapain dibakar ya? Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh ya. Ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk membakar ya. Itu kejahatan yang sangat luar biasa ya. Menurut saya pribadi lebih baik kita berkesadaran gitu daripada membakar ya. Lebih baik kita misalnya nih ya mendebat ide ya, ide daripada umat muslim itu sendiri ya, mendebat argumennya gitu ya. Lebih baik seperti itu ya daripada membakar kitab sucinya. Yang saya tahu itu ya menurut saya pribadi ya, kalau misalnya nih ada orang membakar kitab suci itu, saya tidak pernah melihat umat muslim jadi murtad gitu ya karena kitab sucinya dibakar, enggak ada ya. Nggak ada. Justru kalau saya perhatikan tuh yang bikin banyak orang murtad itu ya seperti pemuka-pemuka agama yang berdakwah dengan menggunakan kekerasan gitu seperti Habib Rizik, Habib Bahar. Itu sebenarnya yang penyebab orang banyak murtad, bukan karena kitab suci. Nggak ada ya. Nggak ada sejarahnya kita bakar kitab suci orang ya lalu banyak orang murtad. Nggak ada sejarah seperti itu. Jadi menurut saya ini unfaedah ya. Jangan dilakukan ya guys. Kemudian bagaimana dengan Torah? Jadi si Jack Lang ini ternyata dia juga benci dengan umat Yahudi gitu. Kenapa dia benci dengan umat Yahudi? Apa alasannya? Ya dugaan saya mungkin ya dia punya teman orang Yahudi terus ngeselin gitu. Lalu dia dendam dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, jadi ini perbedaan yang sangat signifikan ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Jadi kalau misalnya kita membakar kitab suci orang Yahudi tidak pernah yang namanya mengancam kita, nggak pernah mengancam nanti saya bunuh kamu, nggak pernah seperti itu. Itu yang saya salut dengan umat Yahudi. Padahal Jet Lang ini membakar dua kitab suci, namun ya umat Yahudi tidak pernah meneror. Tapi yang satunya lagi, konon katanya dia dipersekusi karena apa? Karena melakukan seperti itu, melakukan pembakaran. Namun ketika ada orang Yahudi melihat kitab sucinya dibakar, mereka nggak marah. Sama seperti orang Buddha misalnya. Orang Buddha itu ketika patung Buddha itu dihancurkan, nggak ada yang marah. Ya, itu yang saya salut dengan umat Buddha dan umat Yahudi ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka cuek gitu ya kalau misalnya kitab sucinya dibakar ya. Kalau misalnya patung Buddha dihancurkan dan sebagainya. Kemudian Kristen juga seperti itu kok ya. Kalau misalnya Bible dibakar itu nggak ada tuh istilah nanti saya bunuh kamu ya, nggak ada seperti itu ya. Nah yang jadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpikir dewasa. Jadi mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, dalam beragama juga kita harus berpikir dewasa gitu ya. Karena dalam sudut pandang, kita ambil sudut pandang orang Yahudi ya. Dari sudut pandang orang Yahudi, kalau seseorang membakar Torah misalnya, kitab suci agama Yahudi itu sendiri, maka mereka berpikir kalau lu membakar kitab suci kita, ngapain? Kan masih ada kitab suci yang lain. Emang kitab suci itu cuma satu-satunya? Enggak kan? Itu ya pendapat dari para orang Yahudi. Dan mereka nggak marah gitu. Karena menurut mereka keyakinan itu tidak bisa dibakar. Nggak bisa. Keyakinan itu tidak bisa dipenjara guys. Nggak bisa. Diapain juga nggak bisa. Keyakinan itu bisa luntur karena apa? Karena kesadaran. Kesadaran sebenarnya yang bikin
keyakinan seseorang itu luntur ya. Sama seperti orang Yahudi. Apakah banyak orang Yahudi murtad gitu ya, pindah agama ketika kitab sucinya dibakar, Torahnya dibakar? No, nggak ada. Jadi di video ini saya benar-benar netral ya. Jadi patut kita acungi jempol bagi umat Yahudi ketika Torahnya dibakar, nggak ada satupun yang meneror gitu ya, nggak ada satupun yang memarahi gitu ya, mempenjarakan, undang-undang penistaan agama, nggak ada ya. Itu yang saya salut dengan orang Yahudi. Ya sehingga apa? Sehingga agama Yahudi ini ya tetap aman di Amerika. Nggak pernah ada istilah Islamofobia versi agama Yahudi, nggak ada tuh ya. Nggak ada Islamofobia versi Kristen, nggak ada seperti itu. Karena apa? Karena ya mereka santuy aja. Di Amerika sebenarnya kalau saya perhatikan, karena Amerika kan liberal ya, bahkan patung Yesus ya, kemudian wajah Yesus dicoret-coretin ya, kemudian diejek-ejek di media sosial, nggak ada tuh umat Kristen yang mempersoalkan, nggak ada. Itu yang saya salut ya, dan teman-teman Kristen ya. Bukan berarti bodoh ya, tapi mereka berpikir rasional. Ya, umat Kristen berpikir kalau misalnya membakar Bible itu kan kertas, ya keyakinan itu ada di dalam hati, ada dalam pikiran gitu ya. Kalau dibakar kertas itu kan kertas sama tinta gitu ya. Beda dengan kalau saya perhatikan umat daripada agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha itu sangat marah sekali kalau Quran dibakar. Bukan berarti saya mengatakan boleh ya. Marah sekali karena apa? Karena mohon maaf ya. Karena belum dewasa dalam beragama, itu kalau saya pastikan. Jadi kedewasaan dalam beragama itu sangat diperlukan. Sehingga apa? Sehingga kita semakin maju. Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Kenapa agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Karena banyak pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Ya, cara bertindak, cara berpikir. Nah, sama halnya dengan kejadian yang ada di Amerika ini. Ketika Torah dibakar, apakah orang Yahudi marah? Enggak. Karena apa? Karena agama Yahudi itu membentuk pola pikir mereka. Agama Yahudi itu mengajarkan tentang yang namanya berpikir kritis, berdebat. Jadi bagi mereka Torah itu kumpulan daripada tinta dan kertas. Kalau dibakar ya seperti membakar kertas dan tinta gitu. Mereka nggak peduli kalau misalnya dibakar. Karena kitab suci kan bukan cuma itu aja ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha nggak semuanya tapi ya. Kalau misalnya ada yang membakar Quran itu, mereka seperti orang yang kesetanan gitu ya. Tapi di disclaimer saya tidak nyuruh ya. Jadi saya hanya membandingkan di sini ya, membandingkan yang namanya kedewasaan dalam beragama. Jadi biasanya agama yang dewasa itu biasanya mereka mengajarkan tentang introspeksi diri. Kalau agama yang tidak dewasa itu biasanya mengajarkan tentang menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada agama nih, misalnya contoh nih, agama ini menyalahkan pihak ketiga gitu ya, selalu menyalahkan orang lain. Oh ini karena Zionis, ya ini karena Illuminati, ya karena global dan sebagainya. Biasanya agama seperti ini kurang dewasa. Agama yang dewasa itu adalah agama yang mengajarkan introspeksi diri ya. Makanya di channel ini saya mengajarkan Anda yang nonton video ini ya, saya mengajak, bukan mengajarkan, mohon maaf ya. Saya tidak mau menggurui ya. Saya mengajak diskusi yang nonton video ini untuk apa? Untuk berpikir rasional, ya berkesadaran dan introspeksi diri. Selain itu, kalau saya perhatikan ya di Amerika ini ya, kalau saya perhatikan itu orang-orang di sana itu semakin hari kalau saya perhatikan itu semakin banyak melakukan yang namanya kekerasan terhadap umat beragama. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh daripada agnostik yang banyak di sana, apakah pengaruh daripada ateis dan sebagainya. Jadi kalau saya jeli ya, kalau saya perhatikan itu di sana itu agama itu nggak semuanya tapi ya mereka berusaha mengganti agama itu sendiri ya. Makanya baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana teknologi buatan daripada perusahaan Elon Musk itu pengen mengganti agama guys. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk mengganti agamanya. Ya, dengan apa itu? Dengan AI. Jadi Elon Musk diduga pernah mengatakan akan ada agama baru. Nah, ketika Elon Musk mengatakan seperti ini, maka pendeta-pendeta yang ada di Amerika itu nggak marah guys. Itu yang saya salut dengan orang-orang Kristen ya. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya. Jadi mereka tidak pernah mengharamkan gitu ya. Elon Musk itu laknat, Elon Musk itu masuk neraka, nggak pernah seperti itu ya. Itu yang saya salut dengan Amerika. Elon Musk pengen mengganti yang namanya agama ini dengan agama baru. Nah, yang jadi pertanyaan, agama apa itu? Nah, agama yang dimaksud oleh Elon Musk ini adalah agama yang berbasis AI dan menurut penelitian daripada teknologi yang diciptakan oleh Elon Musk ini ya,
dia mengatakan bahwa banyak konflik ditimbulkan oleh agama itu sendiri. Ini hanya di Amerika ya, bukan di Konoha ya. Kenapa? Karena menurut Elon Musk, dia mengatakan ternyata konflik itu bisa terjadi karena apa? Karena kita menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, kitab suci kita yang paling benar, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini yang ada di Amerika ini, Elon Musk kan melihat tuh ya di Amerika itu ada kejadian-kejadian seperti ini ya, bakar kitab suci orang lain, ngejek patung Yesus, yang bakar Bible dan sebagainya. Elon Musk tuh mencari solusi baru. Apa itu? Dia pengen menciptakan agama baru ya melalui AI. Kalau misalnya mengatakan, oh Elon Musk ini sesat, oh Elon Musk ini kacau dan sebagainya. Tapi gini guys, kalau kita berpikir secara rasional, mari kita berpikir dewasa dulu sedikit ya. Kalau kita berpikir lebih dewasa sedikit, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang notifi untuk tidak beragama, disclaimer on ya. Ini hanya di Amerika ya, bukan di Konoha ya. Jadi Elon Musk berpikir, dulu ketika zaman Dewa-Dewi beralih ke zaman agama seperti sekarang ini ya, ribuan tahun yang lalu, penganut agama Dewa-Dewi ini ya, atau penganut yang menyembah patung ini, banyak juga yang komplain. Oh, itu nggak benar, agama baru. Ya, ketika agama Samawi muncul, penganut daripada agama Dewa-Dewi zaman dulu ya, banyak orang mengatakan, ah, masa ada agama baru tidak ada bentuk wujud daripada Tuhannya? Masa Tuhannya Tuhan yang Maha Esa? Mana Tuhannya nggak kelihatan? Gitu ya. Jadi pasti ada distraksi guys ya. Jadi kalau misalnya kita komplain ya, seperti zaman sekarang misalnya komplain nih, contoh ya kita komplain, ah masa kita menuhankan AI dan lain sebagainya. Sama seperti itu guys ya, ribuan tahun yang lalu juga ada orang seperti itu gitu. Tapi pada faktanya, sekarang mayoritas agama di dunia ini ya agama Samawi kan. Sebelum agama Samawi lahir pada abad pertama ya, sebelum agama Kristen menyebar ke seluruh dunia, penganut daripada agama dewa-dewi ya, dewa-dewi Yunani kuno itu mereka komplain. Masa Tuhan itu tidak bisa dibikin semacam patung? Masa tidak bisa direpresentasikan ke sebuah patung? Masa Tuhan itu nggak kelihatan? Masa Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa? Nah, itu dari sudut pandang penganut agama dewa-dewi zaman dulu. Nah, sama halnya zaman sekarang ini ya, ketika penganut daripada agama Samawi mengatakan bahwa masa kita menuhankan AI, banyak tuh ya gesekan-gesekan ya. Tapi tidak di Amerika ya, di luar daripada Amerika banyak yang mengatakan seperti itu. Banyak yang mengatakan Elon Musk ini sudah gila gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk menyembah AI ya. Tapi gini guys, jadi agama baru yang pengen diciptakan oleh teknologi Elon Musk ini, agama yang tidak mengkafir-kafirkan agama lain gitu ya. Agama yang akur terhadap pengaruh agama lainnya gitu ya. Tidak menciptakan konflik dan lain sebagainya. Itu kelebihan daripada agama AI ini. Dan mohon maaf ya, saya tidak sedang mengajarkan agama AI di sini ya. Saya hanya membahas ya dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang Elon Musk ya. Jangan berpikir bahwa saya itu Illuminati yang menyebarkan agama AI. Enggak seperti itu, enggak ada untungnya juga ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Karena warga Konoha itu kan sangat percaya dengan yang namanya konspirasi ya. Biasanya masyarakat yang gagal itu, masyarakat yang miskin itu, masyarakat yang tertinggal itu sangat percaya yang namanya konspirasi. Jadi kelebihan daripada agama AI yang diciptakan oleh Elon Musk ini adalah tidak ada istilah doktrin gitu ya, nggak ada dogma. Sehingga apa? Sehingga bikin masyarakatnya atau penganutnya itu semakin waras gitu ya, semakin berkesadarannya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini diterima oleh agama Samawi atau tidak? Ya, banyak yang nggak terima ya, tapi permasalahannya, ini permasalahannya, 1000 tahun ke depan, bisa aja agama ini eksis guys. Apa alasan yang paling kuat? Alasan yang paling kuat itu ya dulu agama pemuja dewa-dewi itu juga mengatakan seperti itu kok. Agama Samawi itu nggak bakal eksis ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, agama Samawi ini akan beralih menjadi ke agama AI 1000 tahun ke depannya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.